Selamat datang di channel Arafan. Kali ini kita bakalan di segmen obras nih. Nah, di sini nih kita punya bintang tamu nih. Bintang tamunya jelasin Lex, siapa Lex? Oke, jadi untuk bintang tamu kita kali ini kita itu akan ngundang teman kita di SMA. Iya. Dia itu leader komunitas, Mantap. cosplayer, Mantap. maker, Mantap. dia juga pramuka. Tapi nggak pernah kesurupan. Mantap. Tapi juga nggak ada cerita horor. Waduh. Panggil aja langsung. Oke, langsung masuk Dema Arya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya sob? Alhamdulillah. Kabar Dem? Duduk, brother. Duduk. Gimana nih brother kabarnya? Alhamdulillah baik sekarang. Mantap. Udah batal puasa berapa? Aduh belum, alhamdulillah belum. Wis. Kalau di kamera jangan ngomong ini ya. Jangan. Kalau di balik kamera ya biasa lah. Sabi. Kalau mau minum nanti Minum di-cut. aja. Kita nggak boleh ngomong di sini lah. Nih ngomong-ngomong, Iya. tahu nggak nih diundang di sini apa nih? Apa tuh? Nih, jadi di sini itu segmen obras nih. Nah, obras itu apa Lex? Coba jelasin. Obras itu kita bakal ngobrol santai. Mantap. Oh, iya. Nah, ngobrol santai kita kali ini nih, kita akan bahas hobi. Nah, Hobi. kan gue lihat tuh dulu lu pas SMA tuh hobinya banyak kan. Iya. Nih salah satunya nih. Ini nanti ada ceritanya nih. Ini bikin ini dari Nih, mana? Manusia mantap ini. nih, mantap. Nah, ini kalau nggak salah juga hobi dulu pramuka kan? Iya, sampai sekarang sih alhamdulillah masih jadi pelatih sih. Oh, kan masih gua aja. Bukan pelatih, maaf, instruksi pembina. Soalnya belum jadi pelatih. Gue jadi pelatih. Iya. Gua mah pelatih nggak ada, gua pelatih tadi tidur loh. Tidak. Aduh. Ini nih, temen gue dulu pramuka. Gue dulu ikut pramuka gara-gara ada dia nih. Ketarik sama dia nih. Kita berapa lama ya, Lex? Wah, lama. Sampai nggak niat pramuka jadi niat. Sampai ini gue keseringan berdua sama dia nih. Sampai dibilang kayak biji. Saking seringnya ya. Saking sering ya. udah nempel mulu, ya ampun. Berat. Tapi gue pengen punya pertanyaan nih. Lu kan kayak sering cosplay gitu nih. Itu hobi cosplay itu muncul dari kapan sih maksudnya kayak gitu? Di cosplay ya, Iya. tapi gue bingung nih menyebutkan. Atau enggak sebelum apa sih ketika awal tuh apa? Lu cosplay dulu atau pramuka dulu atau tiba-tiba muncul dua-duanya kayak dadakan gitu tahu? Kalau misalnya pramuka sama cosplay ya, pramuka dulu. Pramuka Itu dulu. mulai zaman kelas 3 SD itu 2000 berapa ya? Iya. Penggiat. 2007 kalau nggak salah. Mantap. Gue dari waktu itu ngapain ya? Oke lanjut Itu terus. mulai kalau misalnya pramuka ya, kalau misalnya ditanya emang gue lebih ke mana ya, gue lebihnya ke pramuka. Pramuka. Kalau misalnya Hobi? awal mula Iya. cosplay itu gue bingung kalau gue menunjuk bilang gue hobi cosplay itu kapan, tapi gue terjun cosplaynya kapan. Waduh. Jadi tiba-tiba udah anjir kok gue di sini gitu ya. Nah, benar kan secara nggak langsung ya, oke. Gue udah di sini nih. Kejar sama siapa di sawah kan ya. Iya, benar sama. Jadi tuh ada cerita tuh waktu itu waktu zaman gua kelas 3 SMP kalau nggak salah. Oh. Nah, kan Apa nih? Sorry, pramuka atau cosplay? Pramuka. Cosplay. Cosplay. Jadi Udah itu kan dari SMP. awalnya kan gua sebelumnya emang nggak cosplay, tapi Ah. gua bikin cosplay. Oh. Bikin dulu. Dulu masih zaman-zamannya underrated Masih. banget ya. Benar. Masih wah, Pak, belum ada yang tahu lah guys kayak Betul. sekarang kan maksudnya. Betul. Dan itu cosplay pertama lo apa? Cosplay yang jadi bukan cosplay yang pertama, Oh, tapi yang kostum pertama yang dibikin? gua bikin. Oh, apa tuh? Waktu itu kalau nggak salah dari Beats apa sih yang Arangka. Gua tahu anime Blitz tapi gua nggak tahu Arangka tuh yang mana. Itu yang mana tuh? Fiora kalau nggak salah namanya. Oh, yang ada. topeng Nanti sebelah. editor ya. Ya, itulah ada di di sini lah. Di mana? Iya kalau nggak salah namanya Ulfiora. Oke. Gue lupa nama persisnya. Itu cosplay yang pertama kali gue bikin. Gitu. Nih, ngomong-ngomong ini masalah cosplay nih ya. Iya. Gua punya pertanyaan. Sebenarnya tuh cosplay itu apa sih? Cosplay itu suatu hobi, tapi awalnya itu bukan, kan orang-orang ngira tuh cosplay dari Jepang ya. Iya. Dari Jepang. Tapi sebenarnya tuh cosplay itu bukan dari Jepang. Cosplay itu awal mulanya itu dari Amerika. Amerika. Amerika punya budaya kan sebutannya Halloween itu bulan Oktober. Iya. Jadi Iya, sebenarnya tuh iya. cosplay itu awal mulanya itu dari Halloween di Amerika. Cuman tanggal persisnya gue lupa tahun berapa. Yang pasti itu dari Amerika, dan cosplay pertama itu dari Starcraft kalau nggak salah. Starcraft. Oke, iya. Ya, dari film Starcraft. Nah, itu dari situ mulai tuh Jepang mengadopsi. Sebenarnya tuh Jepang tuh mirip-mirip Cina zaman dulu sumpah. Jepang itu suka hobi Kopi tapi Kopi terus pasta, iya, kopi iya. pasta. tapi cuma di upgrade Jepang tuh begitu. ATM amati tiru modifikasi.
Nah, kalau kelebihan masyarakat Jepang sukanya begitu, dia suka ngikutin budaya orang, yang penting asik. Yang penting asik. Walaupun emang dia nggak ngerayain, yang penting asik kalau Yang Jepang penting tuh asik. gitu. Kan gue kayak misalnya nih, kayak gue kan nggak terlalu tahu kan, gue kayak masih awam gitu kalau masalah cosplay. Gue mungkin kayak mungkin banyak sih orang-orang kayak gue kayak cosplay tuh ngiranya dari Jepang gitu, karena betul. kan maksudnya boomingnya tuh ketika kayak orang-orang awam nggak tahu apa cosplay oh dari Jepang Dari nih, Jepang, wibu betul. nih bahasanya kan. Emang Wibu, begitu wibu, kan wibu. bahasanya. Betul, betul, Nah, betul. maksud gue kayak gitu loh, gue nggak pernah tahu ada sejarahnya tuh sampai ke situ gitu loh. Kayak ternyata dari Halloween terus pindah Jepang nge-upgrade, Iya. emang lucu gitu kan. Tapi Iya, Bang. maksudnya pinter juga ya, nggak ada yang kepikiran gitu maksudnya. Nggak kepikiran juga sih. Soalnya kan kalau di Indo itu ya apa ya, rata-rata orang ngelihat orang pakai kostum cosplay, wah ini pasti wibu nih, wah ini pasti Jepang nih. Padahal kan nggak selalu kan. Kayak acara apa tuh yang suka ada sebelum pandemi, Comic Con juga kan. Tahu kan? Itu juga Biasanya kan. kalau Comic Con kan Marvel kan. Nah, gitu. betul. Ya, rata itu hampir semuanya western semua itu. Biasanya kan gitu kan, kayak atau enggak berkaitan dengan game-game kan biasanya gitu kan. Itu game tuh sering Nah, tuh. Gue taunya gitu, tapi gue nggak tahu tuh kalau itu ternyata bisa disebut juga cosplay gitu. Iya, maksudnya. iya, Biasanya iya. kan kita nyebut Comic Con, ya udah Comic Con. Ya udah Comic Con aja. Ada yang jadi Batman, ada yang jadi Joker, ada yang Nah. veteran game lah. Iya, Maksud iya, gua kayak iya, gitu. iya. Nah, nih ngomongin ini lu kan kita lihat nih ada beberapa, Ada banyak nih. banyak nih, ada 1, 2, 3, 4 ini properti ini lu bikin sendiri apa gimana? nih? Iya, alhamdulillah bikin sendiri. Anjir, udah keringet di ini ya, udah keringet darah ya bikin gini ya. Iya, apalagi yang ini. Ini Nah, ceritain nih gimana Ceritain nih, dong, ini di balik karakter cerita apa ini nih? Ini karakter dari game Nioh. Nioh. Ini namanya Ishida Mitsunari. Kalau Ishida misalnya Mitsunari. ini ada juga di sejarah Jepang dia. Dia Oke. itu salah satu jenderal pas masa kesogunan ini Toyotomi Hideyoshi. Oke. Oh, iya. Jadi tuh sebelum gua bikin kostum, Mhm. gua survei dulu. Oh. Gue bener-bener mempelajari sejarahnya. Mantap. Gue mempelajari orangnya siapa, dia orangnya gimana, Wih. fisiknya gimana. Terus kan gue ngambil timeline Ya. perang Sekigahara itu gue lupa itu tahun berapa, tanggal berapa. Tapi yang gue ingat itu musim dingin. Oke. Totalitas Kita ya. sudah bebas sejarah Jepang. Iya, 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 iya. Kita cancel. Ayo lanjut. Jadi tuh sebelum gue bikin kostum ini kan kostum memang bakal kompetisi tingkat nasional ya. Oh, oke. Oh ini udah dipakai? Udah pernah dipakai? Oh belum. Karena corona jadinya kita gak sempat Nggak jadi? pakai. Tercancel ya, tercancel. Makanya waktu ini gue sempet frustasi loh, jadi udah tinggal perform doang gitu. Makanya ini kostum yang paling bener-bener nangis-nangisan bikin. Nangis. Total setahun ini gue bikin. Ah, Setahun. waduh. Naik kelas dong. Tapi ini kalau boleh nanya bahannya biasanya bikin dari apa sih? Kayak gini tuh. Kalau ini biasanya kalau gue bikin tuh armor dari busa hati, cuman ini gue bikin Bentar, busa hati. Apa tuh? Bisa busa hati tuh kalau apa emang namanya busa hati atau dia busa dari hati apa gimana? Aduh. Aduh. Kalau misalnya nama internasionalnya tuh disebutnya Eva Foam. Oh, Eva Foam. Kalau Iya, nama iya, iya. internasionalnya. Tapi kalau misalnya udah pakai di Indonesia, lu ke tukang Abang-abang. abang, Abang. bang, Eva Foam kebanyakan nggak ngerti. Oh, malah nggak ngerti kalau Eva Foam. Dia nanya taunya Busati, Bang. Busa hati. Busa Oh, hati. busa hati. Gue juga nggak tahu kenapa disebut busa hati ya. Yang pasti itu busa dan ya. Hati. Apa dia empuk rapuh dia kayak hati? Enggak, dia empuk sih enggak, kata gue itu malah dia sedikit agak keras, ada yang Iya, ini juga gua keras. magangnya. Ini kan kayak gini kan ya? Iya. Nah, Itu ada ukurannya tuh atau Dia sama ada semua? berbagai macam ketebalan, ada yang pernah gue temuin paling tipis itu 1 mili, 1 mili. paling tebal itu 10 cm. oke. Itu ada kegunaannya? Kegunaannya ya Maksudnya tergantung- misalnya kalau mau bikin apa harus pakai Iya, tipis? pasti. Oh, gitu. jadi kalau misalnya semakin tebel, misalnya buat armor nih ya, semakin tebel, semakin kita pengen bikin armor tuh kokoh, pengen bikin kayak apa robot-robotan yang Biar kelihatan keren banget gitu, Oh, kayak 3D banget gitu. iya, iya. biar kelihatan itu keras, itu kita minimal pakai yang 1 mili. 1 mili. 1 mili, maaf. 1 cm. Gue kira pakai kan, gue nggak tahu nih gue salah bener apa salah. Kalau nggak salah ada nggak sih yang pakai koran gitu, koran campur lem terus dibasahin? Nah, itu Itu ada juga kan? ada model-model gitu kan? zaman dulu tuh itu
itu pas zaman kalau nggak salah 2010-an. Oke. Nah, cosplay itu Jauh nih ini. Jauh, kan kita mundur dulu. setiap bertahun kita berevolusi terus. Oh, oke, Jadi pas oke. di tahun Iya, iya, 2010-an itu emang mulainya cosplay itu dari koran. Kita blender, kita press, kita Oh, keringin. bubur. Bubur koran. Itu waktu kita SMP juga pernah Iya, tuh diajarin kan. Gue tuh mikirnya mungkin ada kali ya pakai cara kayak gitu. Jadi koran dibasahin campur kayak diaduk-aduk. Nah, nanti dicetak kayak gitu. Nah itu iya, gue juga pernah ngepraktekin waktu itu kelas 1 SMA, gue pernah bikin topeng. Berhasil apa enggak? Berhasil lah, alhamdulillah. Tapi keras banget ya. Keras, pernah berdarah kayaknya. Waduh. Soalnya tuh abis emang kita cetak, itu benar-benar udah kering, kita dempulnya pakai dempul mobil. Didempul juga. Mobil gosok terus. Hijau, makanya itu jadinya keras. Menarik. Sini ya. Tapi kalau zaman dulu emang harus begitu, karena emang kan kalau sekarang mah enak gampang, kita ada 3D printing, ada resin Iya. gampang nyetak. Berarti udah nggak pernah pakai bubur itu lagi? udah nggak pernah sekarang. Udah nggak pernah. Capek nyari korannya. Iya juga sih. Jadi korannya susah pak. Iya. Bang beli koran ini. Banyak amat toh lu baca berita kagak. Buat bikin cosplay. Nah iya. Terus kalau buat ngewarnain nih, Dep? Lu biasa apa tuh? Dipilok kah? Dicat, warnain sebenarnya tuh kalau sekarang tuh gua udah pakai cat semprot, tapi sebenarnya gua pengen upgrade tuh ke airbrush, cuman emang lagi ngumpulin model bakal airbrush. Oh, airbrush. Jadi sementara tuh buat shading gua masih shading manual. Shading manual tuh pakai shading manual. Enggak, maksudnya kan Pakai belok kita kayak kan kalau misalnya airbrush kan kita bisa ngasih teknik bayangan shadow, shading itu. Oh iya. Nah kalau kita nggak punya airbrush, ada low budgetnya itu pakai ini cat akrilik. Ini versi kreatif lo budget. Oh guys, denger ya, kalau pada mau ini kreatif aja nih. Kalau misalnya pasti tahu kan namanya cat akrilik. Nah, Iya. biasanya itu di mixing dan itu benar-benar kita makainya tuh dikit. Kita pakai bagian-bagian yang emang butuh bakal bayangan yang emang harus dibikin lebih Udah sabar berarti ya. Pikiran nih, gue nggak pernah kepikiran satu soalnya. Jadi tujuan kita nge-shading itu buat bikin volume. Nah, jadi itu karena emang kita nggak punya airbrush, jadi kita masih pakai shading akrilik. Ini akalnya banyak mah beda. Itu Saya emang. Nah, kan lu banyak banget nih ide gini. Iya. Gue kenapa sih lu lebih milih ke cosplay gitu maksudnya? Itu kenapa daripada pramuka? Gue kan maksudnya gue ketika dulu SMA kayak ngeliat pramuka sama cosplay tuh kayaknya beratan cosplay gitu maksudnya. Eventnya tuh bener. kalau misalnya dilihat ini si Dema tuh kan eventnya banyak banget ya. Banyak Sampai dia, sekarang tuh, banyak. kayak Sering ikut event award-nya, banyak, ininya, betul. event-eventnya dia ikutnya banyak. Nah itu tuh kenapa lu milih cosplay dari jadi itu pas zaman gua SMA tuh gua bener-bener impor kan ya. SMA lu ingat kan? Betul. Gue kira gara-gara sering digoreng nih soalnya. Enggak. Ya udahlah gue cosplay lah. Jadi zaman gua jadi SMA tuh kan gua emang SMA-nya IPS ya. Iya. IPS ya, you know lah IPS tuh gimana. Saya gue PS lo dulu. Anda kan pindah. Nah itu sih kan cerita tadi. Aduh, itu di IPS kan ya, lu tau kan santai kita. Iya. Kita mau guru jarang masuk. Jadi gua memanfaatkan ke jarang masukan itu bakal camping. Jadi gua pernah tuh nyampe rekor tuh minimal sebulan sekali camping. Parah dia. Dia camping tuh maniak, Cok. Kayaknya kalau kita dulu anak IPA begitu, kalau enggak gue IPS deh sama kayak dia, kayaknya gue kemah dulu dah. Absensi lo aman gitu? Absensi gua aman karena gua IPS. Tuh, Anda tidak tahu. Absen gua masih begini. Iya pasti nih ya. Nggak mungkin pasti kalau misalnya ada pasti satu guru yang, kok kamu izin dulu sih? Kok kamu camping dulu? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Chef bilang, Enak ya. Gini nih. Alasannya gua pertama emang satu hari itu biasanya yang masuk kan matkul biasanya matkul lagi. Pelajaran biasanya Pelajaran. 2 sampai 3 sampai 4 kan ya. Iya. Nah, biasanya tuh kalau IPS tuh paling masuk 1 2. Jarang full. Itu awal-awal dong kita kelas 1 begitu, tapi pas semester semester selanjutnya itu Tinggi-tinggi ya. udah mulai kirain makin saldo gitu juga saya. Udah bukan 1-2 tapi 0-1 ya. Seriusan lo satu. apa maksudnya? Maksudnya yang masuk cuma kadang Nggak ada. masuk, kadang satu gitu. Iya begitu. Tuh kan? Itu hari Sabtu begitu. Hari Sabtu maaf. Hari Jumat. Makanya gua kan camping biasanya dari Jumat Sabtu Minggu. Makanya gua santai begitu. Makanya gua Menarik. rajin camping ya karena emang gua ngeliat Jumat gua juga guru kosong. Absen juga nggak ada ya santai. Paling ngerjain tugas-tugas bisa dikerjain pas pulang ya. Oke, menarik. Makanya gua memanfaatkan emang kekosongan itu buat bikin buat gua Aktivitas pramuka. Aktivitas gitu ya, di maksudnya. pramukanya. Dan mengeksplor hal-hal lain ya. Nah, iya, jadi tuh pas saat sampai puncak tuh kalau di pramuka tuh event tertinggi pramuka buat tingkat
nasionalnya ya, itu Rainas. Oh iya, Rainas. Nah, pokoknya itu puncak pencapaian tertinggi gue di situ. Oke. Gue sempat waktu itu ngikut perwakilan Jawa Barat, gue ikut seleksi di Bekasi. Oke. Sebenarnya itu gue lolos, cuman gue ketiduran. Iya nih, ini gue tahu kalau. Ada yang kesurupan nggak? Nggak ada. Ada cerita horornya nggak? Kalau horor gimana? Gue sebelum horor cuman goreng. Gor. Oke. Bentar, gornya gimana nih? Gor itu ada- gor gimana nih maksudnya? Hujan Iya. badai, Hah? ada. Tapi gue nggak ikut campingnya ini. Ya. Gue dengar cerita, soalnya kan Oh, gue cerita. nggak lolos, gue iya. ketiduran. Dia ketiduran. Gua ketiduran. Makanya nggak ini. Jadi itu waktu mereka apa? Waktu hujan, tenda mereka roboh. Mereka buru-buru kan pasti kan benerin lah. Pas mereka ngematok, temennya nggak ngeliat, ada kaki temennya. Hah? Itu, jadi tuh temennya kakinya dipatok. Otak. Palunya, palu yang gede ya, yang biasa. Iya buat camping gitu kan. Bukan bukan yang camping, malah tukang dandan, lu tau nggak? Tukang dandan, abang-abangan, abang-abangan, kuli, koprai. Palu, koprai cuma yang gede gitu maksudnya dong. yang pakai kayu gitu hammer. enggak segitu, cuman Dia kayak hammer gini kan maksudnya kurang Nah lebih. iya begitu ya. Kayak gini, kan? Astaga. Kayak gini nih. Mungkin ujungnya hammer segini nih, bulat. Iya. Apa? Tapi itu gede. Ininya kotak gitu kan. Iya. Kayak anggap palu Thor cuma kayunya lebih Iya, panjang kayaknya kan. lebih Kayu pendek kayak pendek palu lah. biasa, Kalau cuman- yang gedean cuman gede. gedenya- Iya, yang gedenya. getok-getok gitu kan. Jadi dia nggak ngeliat tuh kaki Iya. temennya. Bentar, lu nih kaki gua Bentar. Bolong nggak? Bolong pak. Aku ke tanah. Bos, astagfirullah. Orangnya ya langsung dibuk itu hujan-hujan badai. Dia tuh ambulan niu. Gak apa-apa kan tapi selamat kan. Gua nggak tahu kabarnya, nggak tahu itu pasti dioperasi. Cuman kelanjutannya sekarang gua nggak tahu. Boy, bolong. Iya deh kaki gua ngerasa ya. Ya betul kan, patok tenda. Di foto tenda kan. Iya. Oh, mantap sekali itu. Kecil kayak gitu. Kecil tapi kan. Kayak dia tetap aja gitu nunjuk. kayak besi kayak besi bangunan. Cuma Iya. yang bikin masalah lu tau apa? Dia tajam nembus sampai ke tanah. Oke udah, ayo lanjut. Nanti Iya. beda segmen nanti. Ayo lanjut. Balik lagi ke topik ya tadi ketika SMA gitu. Nah, iya, kan gua pramuka dulu, terus habis gua ikut seleksi itu terus gua pengen lanjut ke pramuka, cuman gua ngerasa tuh gimana ya, kelas di pramuka tuh persaingannya terlalu Berat ya, terlalu berat. Gimana? Gua nggak mau ngejelek-jelekan, tapi gimana ya, realitanya ya begitu. Ya, I know what you feel. Aku nggak tahu jadi Senggol-senggolannya keras gitu, Oh. makanya gua nggak mau ngabitin karir gua di pramuka, karena ya gua ngerasa tuh senggol-senggolannya kuat, apa keras. Senggol. Siapa yang punya relasi dia yang menang gitu. Oh gitu ya, berasa kayak kerja ya. Kekuatan Iya, orang kayak dalam. Gue mulai ngerasa gua kayaknya emang gua relasi gua kurang di sini, makanya Iya, gua iya. udahlah gua Ya udah gua cosplay aja lah ya. tempat gua di sini. Jadi tuh waktu zaman SMA gua nggak terlalu aktif banget cosplay gitu. Jadi gua aktif cosplay tuh pas lulus SMA. Lu SMA nggak aktif banget cosplay tapi sampai ada grupnya, sampai ininya. Nah, Nah gimana ceritanya tuh? Nah, Itu nggak aktif tuh kayak gitu tuh, menurut gue nggak aktif tuh. kalau grup itu kan emang awalnya emang grup wibu ya, tapi karena wibu emang gua orangnya gampang pengaruhin orang ya, jadi Gampang ngeracunin orang. Iya, ya. Ya mungkin contohnya gua kali ya. jadi kan gua emang gitu, jadi gua emang nge-guide orang buat gabung ke kita. Nah kan emang gua kan emang basic dari SMP gua kan gua pernah bikin cosplay. Oke. Terus hal yang menarik tuh pas zaman gua mos dulu tuh gua kan anak kelas 1 ya, gua harusnya nonton orang demos. Tapi gua disuruh perform demos. Dia doang. Waktu mos, lu kalau ngeliat ada Anbu, ya kan Anbu ya kalau nggak salah kan? Anbu. Itu dia. Oh iya gua inget. Iya, itu dia. Oh iya lu manusianya. Itu dia. Itu. Ya ampun. Diculik sama siapa tuh? Gua diculik sama ketua divisinya. Sini Tom. Iya kan pertama kan pas mos kan mos kita berapa hari sih waktu itu? 4 ya. Kurang lebih. Hari keempatnya di Mall Ekskul kan. Nah, Nah pas di hari 1, kedua, ketiganya kan ini ada pengenalan ekskul. Iya. Nah mereka dari pihak JC kan JC kan waktu itu ya Iya. dari Iya. JC-nya tuh nanyain ada yang punya pengalaman ini nggak, gue ngejelasin kan gue suka bikin gini. Oh akhirnya tuh pas hamil berapa gue dipanggil gue disuruh. Kakak kelasnya. Menarik. ada pengalaman menarik tuh pas itu. Oh, Gue gimana sempat dimusuhin temen gue tanpa gue sadarin. Hah? Gimana tuh Gitu maksudnya? ada. Gue ada salah satu teman dekat gue ya. Cuman gue sadarnya tuh beberapa tahun kemudian. Oke. Iya, jadi tuh sebenarnya tuh dia
dia iri, dia sakit hati. Kenapa sih kok ada kelas 1 ngikutin bos? Oh. Gitu. Jelas. Jelas. Ya, tahun ke depannya Iri bilang bos. Jadi gue denger apa gimana ya, pokoknya apa dia bilang tuh ya gue apa namanya, gue juga bisa maksudnya gitu ya, gue juga malumin dia, wajar sih malah sama gue masuk kelas 1 gue ikut demos gitu. Tapi dia maksudnya dia senior gitu. Sangkatan kita lah. Sangkatan. Siapa tuh? Oh, nggak boleh. Kirain boleh. Coba di belakang kamera aja. Lanjut. Nah iya, itulah awal mulai gue cosplay. Itu awal mulai cosplay. Mau nanya, kan kalau nggak salah kan lu juga salah satu lu tuh leader kan? Lu leader dan founder dari komunitas Iya. Jepangan. Bisa dibilang kan? Kayak gitu Namanya apa tuh? Gak famous ya? Leader anjing. Jadi tuh, tapi leader Kasih tahu. tapi foundernya bukan gua. Oh, Bukan gua. Oh iya. Bukan kasar. boleh diceritain dikit gak tuh? Apa awal mulanya terjadi Nihon FM? Nah, itu gua belum nyebut deh. Oh iya, sorry, maaf. Dibocorin. Aduh. Oh iya. Jadi tuh sebenarnya kan gue punya komunitas ya. Iya. Gue sempat survei dulu komunitas di Bekasi yang sampai gue temuin ya. Yang tertua tuh ada Kosa Jabek. Iya. Tapi Kosa Jabek udah mati. Dia tuh udah mati. Udah nggak ada sekarang? Udah bubar. Astaga. Gue nggak tahu itu bubar apa. Pokoknya udah hilang di telan bumi itu dari 2017, 18, 19 an gue lupa. Pokoknya Kosa Jabek udah hilang. Oke. Terus ada lagi Anosi. Oke, gua Ya. enggak bakal nanya Terus namanya. ada lagi Sozoryoko. Oke. Nah, Keren. terus ada lagi Nihon itu tuh Dari beberapa itu ada nggak yang masih hidup? Apa nggak tahu tuh? Ada dua doang yang masih hidup. Oh, masih dua, Masih hidup. Jadi cuma Nihon FM Nihon sama FM. ini apa Anosi. Oh, dua termasuk komunitas lu. Iya, Oh, komunitas pantesan gua. sekarang Nihon FM ramai banget ya. Iya itu. Jadi di Oke. Bekasi tuh kita ya gue sempat survei nih dari empat komunitas ini gue survei ya. Mana yang paling tua? Gue mendapatkan Nihon FM sama Kosa Jabek itu beda 2 bulan. Beda 2 bulan. Tapi di tahun yang sama itu 2013. Oke. Oh, jadi Nihon FM tuh terbuat pada tahun 2013 ya? Iya, 2013 2013. tuh kita apa sih SMA 41 ya? Satu, kurang lebih. Tuh ngomongnya nggak famous anjir. Enggak. Enggak jadi deh. Nah, jadi gua survei tuh ternyata yang tertua tuh kita tuh di Bekasi Sampai sekarang. sampai sekarang yang masih bertahan ya. Anosi itu Tepuk tangan dulu. Anosi itu apa? Tua lo. Lanjut. Anosi itu setelah Kosa Jabek bubar jadinya Anosi. Jadi kebanyakan member Anosi itu dari Kosa Jabek. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat tiap tapi ya tetap Nihon FM. Itu komunitas itu namanya sebenarnya bukan Nihon FM awalnya. Ini yang menarik. Ini ada kisah menarik. Namanya SKR 48. Kenapa tuh? SK ya. Itu nama awal. Nama awal. Nama awal. Jadi SKR 48. Oh, gua nggak bakal nanya 48. Iya. Udah tahu, kita udah tahu 48. SKR apa nih? Jadi tuh SKR itu kan salah satu founder, kan yang ngasih nama founder kita ya. Ya. Nah, gue nanya kan ya, gue boleh nyebut nama orangnya nggak? Oh, sebut aja. Mr. P ya? Oh, siapa tuh? Mr. P. P. Oh, iya. Mr. P. Ya kita sebut saja Endoy. Iya. Oke. Itu Enggak karena takut tadi. Oh iya. Jadi tuh si enggak itu bikin temen sebutannya SKR48. Gue nanya kan, kok namanya SKR48 tuh? Kata dia SKR tuh panjangnya setia kawan, ramah. Gue cakep tuh kata gue. Sangat ini ya. Oh, gila. Arah. Waktu itu yang ngasih nama si Ndoy, terus yang ngumpulin anggotanya gua, terus yang bikin logo si Irfa apa sih? Olan, terus si Haidar tuh yang bagian administrasi. Terstruktur berarti nih ya. Waktu zaman kita. Udah konvensi meja muter nih. Jadi gini nih ya, bagiannya ini. Jadi tuh waktu zaman kita awal-awal tuh kita leader ada 4 orang. Oke. Nah itu. Terus tuh kan gue merasa janggal ya, jadi awalnya kita mulai di grup Facebook ya, gue ngeliat ada satu nama yang gue nggak kenal, namanya tuh Skarmayang Kit. Nah iya. Belum lengkap. Nah makanya ada nama itu, terus gue merasa ada yang janggal kan ya, gue ternyata pas gue urut-urutin kok SKR, terus gue nabrak tuh. Ini maksud tuh SKR tuh nama dia, terus dia tengsing begitu, habis kan ya di Waduh. bisa sama
bocah-bocah. Oke. Sama lu pada gitu. Sama maksudnya. iya sama gue pada, jadi tujuan dia bikin komun tuh bakal dia bisa PDKT sama cewek kan bang. Alibi berarti nih anak ya. Jadi sosokan bikin, ayo bikin komunitas. Maksudnya cowok ya, ya biasa lah. Biasa lah. Iya tapi Namanya juga usaha, boy. Iya. Kita bisa maafin lah kalau usaha. Sekarang Totalitas. harus gimana ya? Harus penuh usaha. Nggak bisa Berat. Gimana itu, pokoknya itu sejarah tuh kan habis kita kita konversi meja bundar, akhirnya kita ganti nama tuh. Namanya apa? Nihon FM dah. FM apaan tuh? FM tuh family. Wah, akhirnya kita pakai Nihon FM sampai sekarang. Oh, Hanamin family udah ada. Gue baru kepikiran ya, pengen tuh family. Gue kira radio. Aduh. Jadi sebenarnya ada dua referensi, tapi emang artinya kita family. Tapi FM-nya tuh biar kita emang kayak radio juga. Tapi pernah masuk radio? Tapi enggak, maksudnya gue ada ini juga, maksudnya eventnya udah banyak gitu dari tahun 2013 ya maksudnya ya, 2013 kedua sampai sekarang Sampai itu sekarang udah ikut kalau banyak. Dilihat listnya kemarin lu ngeliat ngasih kiriman itu banyak juga Cukup banyak yang ikut itu. Enggak sih, sebenarnya itu bukan komun, itu gua doang. Oh, itu lo doang. Itu gua doang. Gimana? Oke, berarti tapi kalau Jadi yang kemarin lu kirim itu cuma lu doang, bukan Nihon FM? Bukan. Apa lebih banyak kan Nihon FM? Gua itu maksudnya gua sama Nihon FM gua sendiri, pokoknya tuh semua yang gua jalanin selama gua awal ngerintis di bidang cosplay sampai sekarang itu yang gua kasih di portofolio kemarin. Oh, itu dia. Iya, Bukan komun. solo banget itu kemarin. Iya. Kemarin ini Itu dia dia. Itu ya. Tapi kalau dari komunitas lu sendiri ini tuh ada nggak? Maksudnya tetap bocahnya tuh pada aktif ikut event lomba juga nggak, atau cuman anda aja? Nah, kalau misalnya sekarang nih alhamdulillah tuh kita lagi nyiapin tim bakal bikin ikut kompetisi tingkat nasional. Oh, yang tadi lo ini nih, masalah cosplay ini. Iya, cuman kan ini 2020 yang nggak jadi. Nah, sekarang ada yang 2021 ada lagi. Fix lo. Gua enggak, kan gua bilang gua di Oh, tim. sini nyiapin. Oh, nyiapin. Jadi komunitas Udah ready ya, udah ready. komunitas gua tuh nyiapin buat kompetisi di tingkat nasional. Di tingkat nasional. Namanya tuh Indonesia Cosplay Grand Prix video. Oh. Jadi tuh bikinnya sistemnya video nggak panggung lagi kan, kalau dulu kan. Oh, nggak tampil. Oh, kalau dulu kan tampil tapi Iya. kita bisa nonton. Oh, jadi sekarang mau via Zoom gitu maksudnya? Enggak, ngerekam. Oh, ngerekam video. Kayak bikin Gua kira via Zoom, gua kayak aduh mentang-mentang sekarang 2000. Aduh. Nggak gitu, nggak. Gua mikir aja lagi kayak lu lagi nge-stun gitu terus tiba-tiba Kan koneksi internet muter dia udah gini-gini lah hilang. Terus tiba-tiba mas diulang ya tadi baper nih. Aduh. Nggak gitu, jangan. Skip deh. Jadi tuh lombanya online, tapi itu pengumpulan videonya insya Allah tuh kalau nggak salah paling lambat bulan ini. Oke. Oh, bulan ini. Iya, bulan ini, sekarang Mei kan ya? Iya. Mei, akhir Mei kalau nggak salah. Oh, berarti nanti bulan-bulan ini udah bulan-bulan udah mulai ini Udah lah ya. mulai Silakan ya. Hari ini juga sebenarnya gue dapet jadwal bakal nge-mentoring. Oh, tapi gua tarik lo ya buat kesini. Iya. Di sini dulu lah ya. Itu kan kalau 2018-19 kan gue sebagai aktornya ya. Kalau sekarang kayaknya Pensiun. nggak pensiun. Oh, nggak pensiun. Sebagai aktornya juga. Masih menggebu-gebu. Masih apa nih? Menggebu-gebu. Semangatnya menggebu-gebu. Nah, tapi nih kan dari berbagai macam event ya maksudnya. Tapi lu pernah nggak sih kayak punya cerita suka dukanya di ketika event? Pasti ada lah ya dari Iya. tahun 2013 berada sampai sekarang. Gak Ada mungkin dong, nggak ada dong menang lomba, kalah lomba atau apa. Lu ceritain dong coba dong. Pas Atau- sukanya dulu ya. Iya. Boleh, suka boleh. itu Pas 2000. Suka orang kak? Iya, Ah. jangan. Itu 2019 tuh pertama kali gue ikut kompetisi tingkat nasional yang di Bandung tuh gue waktu itu ngebawa nama tim お前はもう死んでいる。 gue tuh NFM nih, NFM Oke. gue Oh. komun gue, tapi itu gue benar-benar Tapi itu lu sendiri. benar-benar gue terharu banget Terharu. sumpah. Aduh, kenapa Oke. tuh? Gue mau nangis kan ya, ini gue inget lagi. Nih sedih. Sumpah, tapi Gue gak suka banget saya. Jangan. gue benar-benar terharu banget sama anggota komun gue itu. Gue gimana ya? Dia nangis gatalnya. Nggak ada tisu lagi. Gak apa-apa. Jadi gini, gue nyiapin dari properti, gue nge-save semuanya tuh benar-benar komun gue tuh ngebantu nge-backup gue, benar-benar merasa wah ini keluarga kita. Wahana banget ya, wahana Iya. banget. Sumpah itu gue sebulan dari
Itu kan gue ada garap dari berapa bulan sebelumnya, tapi benar-benar kita on fire tuh, benar-benar dari kerja dari pagi sampai malam tuh. Mulai sebulan terakhir tuh teman-teman gue tuh ada yang sampai rela cabut kampus. Ada yang emang mau ngebantu donasi buat biaya tambahan modal. Itu lu solo? Hah? Solo atau tim? Itu tim gua tim. sama partner gua tuh namanya Mbak Anita Tricahyani. Sampai sekarang masih gua ajakin Dit, ITGP lagi Dit. Ayo 2022. Mantap. Ya, dulu ya. Ini 2019 itu gua benar-benar terharu sama teman-teman gua tuh. Anggota komun gua benar-benar wah, makasih buat sumpah. Kalau nggak ada lo, gua Nggak bisa di sini. Iya, bisa. Kejedot. Nggak boleh. Nggak ada pegang gitu. Gua benar-benar bahagia itu, gua ngerasa menunjukkan keluarga kita. Tersentuh banget ya. Iya, tersentuh banget pas detik-detik terakhir tuh ya. Mau nangis ini? Udah kelar. Oh. Jadi tuh pas detik-detik terakhir itu pengumpulan bener-bener gua pengumpulan kan jam 12 malam, gua lupa tanggal berapa, pokoknya jam 12 malam. Gua ngegarap kostum tuh dari bener-bener pagi buta sampai sampai di 12 malam gua pulang. Kerja bagi kuda lah ya. Iya, Kerja keras. Gua kerja kalau nggak salah gua berlima itu, kita ngerjain 2 kostum barengan, kita ngerjain kita ngebikin apa set panggungnya, kita bikin weapon properti semuanya tuh kita berlima tuh menggarap tuh yang pas akhir-akhir ya. Pokoknya pas akhir terakhir tuh udah kita bener-bener apa upload dokumen kan buat ICGP kan nggak sesimpel yang kita cuma kostum jadi nggak segampang itu, kita harus bikin apa sih kalau kuliah dokumentasi, lu bikin jurnal, lu ngejelasin. Ada jurnalnya? Oh, proposal lah ya, proposal. Ini proposal gua nih di ACC apa enggak gitu ya? Ada revisiannya dicoret. Itu deh proposal ya. Iya, Oke. ICGP tuh begitu. Apalagi sekarang lebih parah lagi, lu bener-bener per detik tuh ini ngapain, terus sini ada apa, itu mau ngapain ya. Sekarang gitu. Berat ya? Di detik ini Anda ngapain? Iya gitu. Ada penjelasannya. Saya gaya batu, Pak. Cuman kalau yang dulu kan yang 2019 itu kan cuma kita ngejelasin ini bahannya apa, kayak ada satu nge-shot bagian tanduk doang nih. Tanduk ini terbuatnya dari apa, terus cara buatnya apa, tuh tekniknya apa, terus yang spesialnya apa. Terus ada sistem nggak di situ. Jadi tuh benar-benar kita ngefoto, fotonya benar-benar detail satu-satu dari benar-benar dari masih lembaran, pola, ke gunting, terus ke rakit, ke lapis, ke cat, ke finishing, ke Kayaknya gampang skripsi ya. makanya gue bilang Berapa kan sampai tiap detik ada penjelasannya, tiap bahan kayak ini gunanya buat apa, minus dari kayak corak-corakan gini itu buat apa? Itu ada ini. Karena itu nanti pas ada kalau misal offline ya, itu ada namanya kostum judging. Nah kostum judging lu diceritain ya, ini lu pakai bahan apa, tekniknya gimana. Oke. Soalnya materi yang itu nanti lu cocokin, lu sama enggak? Apa jangan-jangan lu cuma tipu-tipu tuh lu bikin beginian orang yang bikin. Jadi biar jadi lu meminimalisir ini ya kecurangan orang-orang jadi bayar. bikin begini, ntar lu ditanya lagi. Nah tujuan gua kenapa waktu itu gua bilang gua nyampe survei, nyampe ini sejarahnya apa, ini bikin di mana, tahun berapa. Asalnya tuh dari situ Iya, ya. gua mungkin menceritakan kenapa gua pakai bahan ini, alasannya ini. Terus kenapa ini motifnya begini, karena pas zaman ini terkenal motif ini. Oke, Jadi ini sebenarnya kuliah selain gua online. belajar sejarah, gua belajar budaya. Ini enggak maksudnya ini kayak di luar orang awam gitu maksudnya. Iya. Kayak maksud gua kan gua nggak tahu kan maksudnya dikirain kalau- lomba ya, Iya lomba bikin, lah, ya udah lu bikin aja. bikin, lu datang, lu Nah, cosplay, jurinya tinggal jelas, bikin-bikin ya aja. udah selesai gitu maksudnya. Gua pemikiran gua kayak gitu dulu awal, tapi ketika gua udah dengar kesimpulan dari lu nih kayak oh ternyata Susah. itu ya, mendingan gua bikin skripsi. Ini jadi skripsi dia ntar. Makanya kemarin nih kata gua udah kelar nih ya, gua tinggal datang ke Bandung, gua lomba. Makanya gua nyampe frustasi lah, stress ya. Makanya gua udah modal, Berat. belum udah jadi, udah kelar tinggal lomba gua. Kenapa sih ada corona? Gua nyampe. Kenapa ada Gua nyampe barang tuh kan ya. Keluar berapa modal? Ada sampai Nah, di paling bawah- tinggi di bawah berapa? satu Paling aja, tinggi. di bawah satu. Di atas, Pak. Di atas. Di atas 2. Di bawah 5. Di bawah 5, di atas 2. Di atas 2, di bawah 5. Lumayan. Iya, lumayan. Itu enggak maksudnya gua ngira kayak ya paling 500 lah ya, itu termasuk. Itu mungkin kalau lomba-lomba di SMA kali Tahu nggak ya. yang bikin gue sedih itu apa? Gua minjem. Oh, Makanya gue iya, iya, nyampe ngerti, stres, ngerti. bener-bener frustasi itu. Gue modalnya minjem, gue berharap gue bisa tembus ke nasional, gue bisa beli modal gitu. Oh, oke. Nah, tadi kan udah kita ngomongin panjang ya. Sekarang kita lagi nih. Kan maksudnya cosplay kan tadi lu ngomong udah masalah komunitas gitu-gitu. Nah, berarti kebanyakan orang-orang cosplay itu biasanya komunitas ya. Tapi ada nggak sih kayak yang solo player Solo-soloan gitu. Kayak macam Kirito banget lah. Di zaman sekarang tuh bergeser. Oke. Zaman
makanya Gesernya maju atau mundur nih? Budaya sosialnya berubah. Jadi awalnya tuh kan kalau misalnya cosplay kan terkenal lu Lebih kalau ke- misalnya nggak punya komun bukan cosplayer. Iya. Tapi kalau sekarang tuh lu nggak punya komun banyak, makanya komun banyak kan mati karena cosplayer banyak kan solo sekarang. Oh, orang tuh jadi sekarang tuh kalau apa namanya ya? Orang tuh lebih sering cosplay tuh sendiri-sendiri gitu Solo paling ya. banget ya. Soloan. orangnya. Tapi kalau itu cuma di Jakarta, Bekasi, pokoknya sekitar Jakarta, Bekasi, Depok dah. Tapi kalau di luar di itu. Jawa, di Sumatera sono komunitas masih kuat. Oh. Cuman emang apa di Bandung juga kuat komunitas, apalagi Bandung, Jogja, Malang tuh benar-benar kuat komunitasnya. Cuman yang di Jakarta, Bekasi itu kacau komunitasnya, gua nggak tahu kenapa. tapi Jadi kacau. orang pengennya gue sendiri aja lah, iya, gue sendiri begitu. aja lah Kalau gitu. Ya. di Jakarta, Bekasi jeleknya begitu. Beda ya. Tiap daerah tuh kayak punya beda gitu ya. Ohananya ohana banget. Ada Iya, yang beda. solo banget. Itu dia. Solo player banget kayak. Ya. Tapi gua ngira kayak maksudnya kan yang gua lihat kayak dulu gua suka bukan suka sih, gua pernah datang ke kayak event kayak Di Jepangan. gitu. Kayak di kampus kita kan sekolah kita kan pernah kan. Nah, ini yang ada ini dari Nihon. Oh kan dia lagi. Iya bukan sih? Dia ngomongnya Iya kan? Oh, kan? Gua Ini. keselnya dia ngomongnya famous tapi dia punya Enggak famous dia kok. leader. Cuma baru 2 kali. Biasa lah. Enggak, maksud gua daripada solo kan maksudnya Mendingan komun. rame-rame Atau gitu, rame-rame. maksudnya berbagai macam kostum dan ada alur ceritanya kayak gua lihat-lihat kayak di MOS yang dulu kan Iya. ada alur ceritanya kan. Kalau sendirian banget kan aneh gitu nggak sih, kayak Iya awkward sih. banget. Begitulah. Ya, makanya kan gue bilang kan dulu tuh cosplay tuh tujuannya perform panggung. Nah, Kalau kalau sekarang sekarang? udah bergeser jadinya. Oh, Tujuan model. cosplay cuma bakal modeling, lu foto, bakal apa sebutannya? Gua Grafur. Ada oh nggak salah. Iya sih. Nggak salah. Tapi emang bener kan, emang Oh. kebanyakan tuh sekarang Grafur. mulai ke arah situ. Ya. Oh, di OnlyFans gitu ya? Kalau misalnya Slacker, Patreon, Aduh, tahu sekali ya. Tapi itu tujuan ya bakal pansos sih ya. Pansosnya emang ya tergantung lu apa sih menjabarkannya pansos itu negatif atau positif, tapi memang tujuan cosplay sekarang tuh bukan sebagai prestasi lu memantapkan apa sih sebutannya Skill dalam berperan apa ya sebutannya berakting. Berdrama gitu lah ya. Berakting. skill acting lu Oh. bukan kan kalau zaman dulu kan kita emang mantepin skill acting kita. Iya. Nah tapi kalau sekarang nggak cuma bakal pansos bakal lu dikenal, tapi nggak salah sih gue bilang emang setiap orang cosplay tuh punya tujuan masing-masing. Iya, Nggak salah. Nah makanya gue bisa Yang- sebut tuh cosplayer ada tiga jenis. Apa tuh? Satu. Cosplayer yang cari cuman maker kayak gue nggak juga sih, maksudnya Blacksmith banget lah ya. blacksmith banget maker doang, Blacksmith. tujuannya cuma nyari duit. Nah, dua. Nah, yang kedua itu Cuan. cuan. Duit. Blacksmith banget sama cuan. Itu cuman nge-maker doang tapi dia bukan cosplayer. Yang Oke. kedua tuh dia cosplayer cuman dia lomba, tujuan lombanya cuman bukan famous, money. Duit. Kalau kita Pejuang lomba. Nah, kalau kita nyebutnya penjahat event. Oh, penjahat event. Penjahat Oh, event. iya. Soalnya tuh ada seorang cosplayer yang tujuannya Sebut saja pip. jadi tujuannya emang Sensor dia tuh jadi tuh dia datang padahal dia regional bukan regional Jabodetabek ya, tapi dia datang dari luar. Nih, Oh, berdasarkan emang sengaja. kisah nyata nih kayaknya. Bisa nyata. Pengalaman. Pengalaman Lu nih. kesan. Datang nih ya. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Udah pantau di database nama. Wih, ada lagi. Aduh. Ngeceknya gampang kalau lu mau tahu ada orang itu apa enggak. Gimana tuh? Hadiahnya berapa? Oh. gitu ya? Iya kalau misalnya Hadiahnya gede dia nggak mau hadiah ya? 500-an ke atas pasti ada dia. Menarik. Oke. Begitu cara ngecek dianya. Mungkin kalau lu pengen tahu dianya siapa, sekali-kali lu niat event yang begitu mungkin bisa lu tahu. Nanti mungkin kalau misalnya ada event-event, kalau misalnya ini kita coba cek. Tapi emang orang yang masih aktif sampai sekarang. Masih aktif sekarang, cuman karena corona mungkin agak bergeser. Udah jarang. Apakah teman dekat? Kenal nama, Nggak dekat. kenal muka, cuman nggak deket tapi pernah ngobrol. Pernah gelut? Pernah satu panggung tapi musuhan. Nggak berantem tapi maksudnya Gimana nih? Musuhan. Kirain musuhan. Kayak antagonis protagonis atau Iya. musuhan. musuhan tapi nggak berantem tapi emang kita saingan. Cuman Oh, saingan. Komplikasi ya kayak pacaran. Tapi gua akuin emang skillnya emang bagus, tapi kata gua ya kasihan lah yang muda-muda. Kalau gua emang gua
Apa tuh? Tua. Dia juga harus mengalah juga Oh, emang. juga. Cuman. Tapi Kalau emang duit. kalau emang tujuan kita bakal duit ya siapa yang nggak mau sih gitu. Iya juga Tapi sih. siapa yang bisa ngelarang sih? Susah. Itu lebih ke ya kesadaran Kayak diri. kan kayak lu blacksmith siapa yang bisa ngelarang lu buat barang? Maksudnya kurang lebih kayak gitu kan. Ngeri. Tapi kok ya yang ketiga sorry tadi baru kedua kan? Oh, yang ketiga Apa tuh? Itu pansos. Pansosnya itu tapi rata-rata ini kebanyakan cewek. Yang cakep-cakep ya. Ah, cakep-cakep. Ini nih biasanya nih ada garis belah dikit like, Nah. belah dikit like, Ada dari sedikit like, kulit dikit like, Nah itu tiga jenis cosplayer yang emang gua secara lo kategoriin sendiri gitu ya. menarik. Tapi maksudnya gue nggak pernah tahu tuh, gue kira kayak cuma satu doang gitu, kayak orang Ternyata yang banyak. hanya ingin pansos. Ah. Gue tuh nganggapnya itu dulu kurang lebih cosplay tuh kayak pengen panjat sosial sih. Panjat Tapi panjat sosialnya beda Biar di- komunitas, beda versi gitu. Biar Secara dikenal. langsung kan gue bilang, gue sebagai orang awam ketika udah dengar kayak gini kayak beda begitu. ya. Ada yang orang-orang kayak dia cuma nyari cuan dong, blacksmith, Nah, ini nih. Tapi kalau gua tuh nggak sepenuhnya blacksmith, tapi gua blacksmith cuma kalau gua lagi bosan aja. Gue kira penjahat. gak cuma blacksmith doang, gue yang kedua juga. Mending yang kedua tapi yang ketiga enggak. gue baru mau ngomong kirain yang ketiga. Kalau yang ketiga gue kebayang aja. Hey. Astaga. Nah, tapi ini ngomong-ngomong nih, Apa tuh? masalah kayak gitu kan. Kalau ngomongin cosplay kayak lo bahas kayak gitu, berarti kan butuh budget nih ya. Nah, butuh budget dan gimana sih cara orang kayak memulai cosplay ini tuh gimana? Apa kayak bang bikinin dong bang kayak ke lu gitu langsung datang nih bang Sukarela. Ini jatuhnya pemula yang nggak punya modal atau pemula punya modal? anggap dua itulah. Let's say kayak gua pemula yang nggak punya modal, pemula nggak punya modal, anggap Alek Pemula yang punya modal. Oke, kalau misalnya pemula lu nggak punya modal, gua saranin kalau lu tuh Gak usah cosplay. Nonton aja udah. Ngapain sih lu ribut-ribut gitu kan? pertama gue lebih suka pemula yang nggak punya modal tapi semangat. Oke. Semangat. Tapi kalau misalnya emang itu didikan gue, dia nggak bakalan Apa tuh? masuk ke cosplay golongan ketiga. Apa? Ada lagi? Apa? Iya, Oh, yang yang pansos. tadi, yang pansos. Oh, yang Dia pansos. pasti Iya. kalau misalnya emang udah kena pengaruh dari gue, pasti masuknya kalau nggak golongan 1 golongan 2. Ya pasti gua Kalau tahu ya. kalau nggak dia jadi penguli, jadi penguli, kalau gue dia jadi penjahat. Tapi ada di komunitas lu yang kategori 3? Mantan anggota komunitas ada? Oh, ada mantan anggota. Mantan anggota komunitas ada? Mantan anggota komunitas. Dia keluar. Ya, Dia keluar. Dia keluar ada sekarang aktif di situ. keluarga apa nih kalau gue tahu? Cowok cewek? Drama? Masalah percintaan. Percintaan. Cowok? Hah? Cowok? Cowok cewek? Ya, yang golongan 3 kebanyakan cewek sih. Kan memastikan. Kan kirain dia ikemen gitu kan. Tahu kan ada ikemen banget. Waduh. Tapi gitu tuh kalau misalnya emang kalau lu yang nggak punya modal ya emang gua sedih gue mau ngedidik lu emang bener mau nih lu bener semangat. Modal gampang gua modalin, gua pernah tuh sama anak-anak kamu ya. Daddy banget, Daddy. Kalau misalnya emang lu mau, ayo nih gua ada modal lu bikin bareng gua. Oke. Yang penting lu semangat bikinnya begini, lu siap aja gua maki-maki kalau jelek gitu. Oke. Oh, siap mental dulu. Siap Enggak, mental. Duit pakai nggak ada. formalitas lucu-lucu aja kayak. Itu dia. Iya, gitu. Lah, emang bener kan? begitu, Emang harus begitu di Emang kita. harus Iya, begitu. iya, Mental. iya. Kalau misalnya lu nggak punya modal, lu harus nguatin. Lu nggak punya. Nggak ada modal, duit ya mental ya. Lu harus kuat gitu. Nah, ini. Nah kalau Pramukanya ke bawah banget ya. nah kalau misalnya lu punya modal, gua saranin ya lu punya budget berapa, gua cariin yang Wih, cocok sama oh. lu gitu. Kalau ada duit emang beda. Beda. Soalnya kan dia nggak punya Itu modal. berapa? Lu mau bahan apa? Maunya berapa? Iya, iya. Oke. Jadi beda-beda ya tapi ya. Tapi gua lebih prefer yang ke pertama sih maksudnya. Iya. Kalau Yang kedua kan pertama. gampang ya maksudnya. Duit bisa dicari lah ya. Maksudnya kayak banyak kan orang-orang blacksmith kayak lu kan. Kayaknya kalau gua lihat di Facebook kadang sih kayak banyak ya yang buat kayak Yang gitu. bikin-bikin gitu kan. Tapi gua nggak tahu itu beneran banyak apa enggak. Apa cuma kelihatan gua di Facebook doang? Jadi itu banyak. Apa emang ternyata ada komunitasnya? Apa maker? Maker. Iya. Bukan komunitas, jatuhnya forum sih, forum jual belinya ada. Tapi forum. forum forum jual belinya ada. Ada forum. Lu masuk juga ya forum jual? Masuk pasti, cuman Ya kan pas masuk kan tuh dijualan. gua tuh udah nggak promosi di FDB lagi karena gua udah punya
pelanggan tetap, jadi nggak perlu promosi sekarang. Apa Beda. namanya? Udah ada pelanggan tetap. Beda. Jadi tuh gua Langganan. promosi. Ya, ya. Padahal gua sampai sekarang tuh ya, gua nulis di bio gua, di toko gua tuh close order. Apa gua nggak terus di FB gua tuh kalau nyelom tuh nggak ada tuh progres kos tuh bandingnya kegalauan gua selama hidup. Iya, iya. Lu kesal gitu. Iya, iya. Sering. Ya, sering lihat saya. Itu sih nggak ada tuh, gua Iya. garap event nggak ada, tapi orang tuh tiba-tiba Kak bikin ini bisa nggak, ini kok itu sampai sekarang ada juga. Dan lu menerima? Ya rezeki Pak. Ya. Kenapa ditulis close order kalau gitu di Nggak Instagram? apa-apa, jadi gua biar nggak kepenuhan apa? bukan begitu, jadi Lex, gua menerima. Gimana Lex ya? Tuntutan uang. Gua menerima Asal ada tuh duit ya. Ada cuan mah orang terus, yang Lex. emang percaya Iya, sama iya. gua aja gitu. Oh, Jadi iya. gua nggak mau yang ribet-ribet. Kalau yang percaya ya dia percaya kan, gua nggak bakal nipu, ya gua nggak bakal nipu dia, udah Iya. gitu. Padahal pengen nipu ya. Tapi ada kan pasti yang nipu-nipu gitu, maker-maker nakal. Banyak banget jatuhnya. Tapi pernah lu pernah ke scam gitu maksudnya, kayak lu udah buat atau mungkin pelanggannya cabut kayak bang nggak jadi bang, kita nggak ada bang gitu. Ada, gua pernah Gua nggak kejadian. punya duit, Bang. Oh, nggak punya duit, Bang. Berapa kali, 2 kali kayaknya. 2 kali. Cukup sering ya? Satu dari temen dekat gua. Mendekat lagi. Aduh. Berantem nggak? Berantem sih waktu itu. Oh, Berantem. Ada pertunjukan nggak? Hampir banyak tunjukan. Ya nggak Ah, jadi. Tapi Baru hampir. Tapi ada yang ngebadanin, jadi nggak jadi tunjukan. Ya. Padahal gue pengen nonton teman-teman. Lah kalau Nah itu udah konten. Oke, udah. Ntar kalau nonton repot. Nggak, tapi gimana tuh bisa, maksudnya kayak orang-orang ke scam, gimana cara lu taunya gitu? Maksudnya kan kayak let's say yang tadi gue bilang, gue orang awam, gue nggak let's say gue punya modal tapi gue pengen cosplay, gue nggak bisa buat, gue pengen kayak bang bikinin. Gimana cara gue tahu nih Bikin ini. orang nggak bakal nge-scam gitu maksudnya? Jatuhnya begini nih, orang yang scam tujuannya sebenarnya awalnya bukan pengen nge-scam, Apa? tapi itu dia Duitnya keburu kepake. bukan, dia nerima Ada orderan kesempatan dalam kesempitan. dan nerima orderan yang sanggup ngerjain. Masa mau ngerjain? itu, Oh, masalahnya ghosting itu. lah ya bahasanya ya. Jadi dia udah terlanjur bikin, terus pas jadi beranta. Itu yang lebih seringnya begitu ya? Jadi yang bikin jadi Nggak sesuai ekspektasi pelanggan gitu loh iya, bahasanya nah, ya. terus dia bikin terus gagal, ngulang-ngulang lagi nyampe modalnya habis, malah jadi rugi, terus dia hilang. Banyak kan kasusnya begitu. Udah tahu nggak bisa, blaga-blaga bikin. Oh, ngerti ya dramanya gue gitu ya. Gue nggak tahu gitu. Ya maksudnya. emang drama maker malah dari situ, dari orang-orang baru yang belajar ya, dan emang dia belum bisa, tapi dia udah mau terima Udah aja. sosokan. Udah sosokan terima. Itu kan maker, tapi kalau dari pembeli dagunya udah tinggi ya, udah begini ya. Pas datangannya anjir pusing malah gue. Kalau dari pembeli paling ya gua malumin aja kalau pembeli ngeghosting terus tiba-tiba nggak bayar. Ya, Itu- masalah. tapi lu ada DP nggak? Maksudnya kan orang kan kalau mau order gitu kan biasanya kan pasti biar DP, kayak gua DP. minimal DP 50%. Modal itu ya. Nah, kalau misalnya emang setahun 2 tahun mau diambil, gua juga. Bentar, mohon maaf nih, setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun nggak diambil. Sehari 2 hari, sebulan Nggak 2 apa-apa. bulan nggak apa-apa. Setahun. 2 tahun. Sampai sekarang ada kok. Ada. Properti yang Ini? 2 tahun. Bukan. Oh, bukan. Tapi Ini sebenarnya. kakak ini mah pribadi. Oh, Oh, ini pribadi. Oh. Ini setahun. Ini Buatnya. Kagak. ditinggalin. Belum jadi setahun. Setahun. Ini kurang Ini? dari setahun. Bentar, kurang setahun. Setahun itu sehari 2.000 juga kayaknya ketutup ya. Iya. Lu ngapain aja nih pertanyaan brother? Hah? Lu ngapain aja? Soalnya dia pesan banyak banget, Pak. Oh, biasa tuntutan ya. Gini gimana ya, kan dia pertama pesan 1. Hmm. Terus dia jadi Kak, saya mau nambah lagi jadi 1. Kan nambah lagi 1. COD-nya nanti ya sekalian yang gitu nambah 1 lagi, begitu. Total nyampe ada 6 apa 7 di rumah. Tapi dia bayar. Bayar lunas. Nah, Ya nggak apa-apa sih kalau lunas mah. Ya kan kirain iya tadi sih. tuh Kalau setahun udah nggak. berantem aja sih gue juga. Kan makanya kirain tuh setahun nggak bayar. Wah anjir, setahun nggak Tapi bayar. tapi ada yang nggak bayar. Ada yang nggak bayar? Iya, Astaga. Akhirnya barangnya gue jual tapi. Oh ya nggak apa-apa. Enggak, udah Modal buat, berarti. bang, buatin ini ya, bang nambah lagi bang, nambah lagi. Pas udah ini, bang nggak jadi ya. Ya. Makasih lu gimana deh. Itu nggak jadi deh. Nah, tapi gue penasaran kalau misalnya saya tadi lu bilang kan ada yang lu jual ya, kayak lu jual itu bisa kena berapa? Ada gope atau mungkin lebih? Misalnya gini nih, gue bikin satu event anggapnya 300 ya. Ya, weapon kayak gini atau weapon kayak sebelah. Pokoknya event dah gue nggak mau ngebocorin harga nih. Ya. Kalau mau harga PM aja. Kalau mau harga di PM ya. Apa nama toko apa? Kalau nama toko di Facebook itu BRW Workshop. BRW Workshop. Itu tujuannya cuma bakal lu ngeliat hasil jadi aja. Tapi kalau misal pemesanan langsung ke IG aja Kirayuki. Terus kalau misalnya mau IG Ada. ada Shining Stardust. Ya. Hah?
Kalau Oh beda ya? Oh beda ya? Kalau WhatsApp 085 85 201 Nah, ntar ada di deskripsi ya. Kalau PDKT Jangan, masih setia sama yang itu. oke. Nggak jadi deh. Nggak jadi deh. Nanti ada segmen ceritanya, bukan obras aja. Aduh, kan obras Pak. Oh iya. Nanti jadi genrenya romance. Beda. Nah, kan kayak tadi yang gue bilang itu bisa tadi ya. Laku lu berapa ya? Iya, laku berapa? Misalnya awalnya Kisaran 300, deh, kisaran. Paling gue jual itu 150 atau 200. Itu nggak turun segitu. Kalau- Soalnya dia nggak DP kan setengah, DP 150. DP modal lah ya. Iya, anggap aja kalau misalnya gue jual 200 nggak untung. Itu anggap weapon lah ya kalau untuk senjata-senjata. Tapi kalau misalnya Kostum? berat, kayak kostum, ya Kayak gini. anggap ini cuma lebih ya low lah. Kejadian belum pernah sih kalau mas. Belum ada ya? Belum ada. Belum pernah kejual loh kostum. Oh, kalau kejual mah pernah. Range kostum full set minimal 1,2 itu. Angka kasar 1,2 lah ya. Itu minimal ya. Minimal. 1,2. Lumayan lah. Lumayan juga ya. Ya bikinnya cuma Tapi lu bikinnya, lu lihat tuh melengkung-melengkung begini, Emang Bos. ini sih. yang ini mah 3 gue jual. 3 kalau dijual. 3. Lo yang mau lo bisa kontak aja 3.000. 3. Ya kalau lo kontak sekarang 2,5. Aduh. Enak lu ngomong 2,5 kata dia. Ngomong aja. Aduh. Kasihin aja siapa tahu kan. Ada yang mau ya. Iya. Senin harga Tapi naik. ngomongin ini nih, maksudnya lo pernah gak sih kayak ngeliat di pandangan orang lain gitu, kayak di kayak pandangan gue lah, maksudnya pandangan cosplay tuh kayak gimana sih? Kalau ada nggak sih yang ngomong, kok lu cosplay begini banget sih, maksudnya kok lu begini banget sih gitu. Lu ngapain sih cosplay gitu? Nah maksud gue kayak gitu. Pandangan umum ya? Iya, di pandangan umum lah, cosplay tuh kayak gimana sih? Itu gue pernah tuh kasus tuh waktu beberapa tahun lalu tuh. Wih, kasus. Ih, seru nih. Sekolah, kampus? Di grup alumni. Oh, jauh. Itu kan temen gue di grup tuh. Jadi sekarang lu ngapain? Biasa masih kayak dulu. Lu masih nyari yang nggak halal kayak begitu. Bahkan gua Bentar, nggak halal. Emangnya dari Bentar. Segi nggak halalnya gimana? ya gue juga bingung, gue pertanyakan kan yang maksud lu, tapi dari kayak gini nggak halal. kalau Bos. misalnya dari agama gue juga gue agak nggak tenang ya hukum berbisnis cosplay itu apa, soalnya kan Iya. Emang belum ada kan? nggak ada itu, nggak ada hukumnya. Iya. Jadi tuh ada temen gue tuh nyotok begitu kan, gue sakit hati kan. Bos sakit dong, Bos. Temen lu nih kuat banget kah masalah itunya? Tapi Atau apa emang gimana? asal ceplos? Atau asal ceplos aja. Atau emang dia Ngerti, selalu gitu? cuman ngerti banget enggak, cuman ya paham, cuman paham banget enggak sih, lebih ke situ, cuman dia cuman enggak ngerti banget, cuman dasarnya aja, cuman dia tahu Dasar aja. kalau misalnya ya kan kalau kita ngegambar makhluk hidup bikin patung kan itu Oh, nggak boleh. iya, Jadi iya. dia mau Iya, iya, iya. apa Tapi Membandingkan lah ya. membandingkan cosplay Tapi kan- itu kayak patung. kan nggak patung juga Iya, kan. nggak patung juga, Maksudnya kan ini makanya. kostum kan ya anggaplah kita taruh kalau selain cosplay itu kan kayak desainer. Orang bikin gaun, bikin kostum. Kan itu juga mirip-mirip sama cosplay lah, cuman bedanya beda segmen aja. Rancu-rancu kayak Aneh. ini nggak ada Hukumnya. Nah, ini kayak ya udah sih nggak ada yang bisa disalahin juga ya. Betul. Tapi Benar. cuman itu doang, kayak cuman baru satu doang kak, atau ada mungkin ada pendapat lain kayak nggak jelas lo gitu dari jauh gitu. Iya. Atau lu sering nggak sih? Lu kan Bocah sih bikin di pasti rumah. bocah kecil. Oh, bocil. Ya nggak heran lah ya. ledekin ya. Nah, itu kayak di mata orang gitu, maksudnya kayak Iya. secara ini gitu. Orang normal kalau misalnya yang Nggak negatif tahu. sih enggak, malah positif, wah keren nih bisa bikin Oh, gitu ya? lebih ke positif gitu positif. ya. Oh bagus lah, vibe-nya bagus. Berarti yang negatifnya cuma baru satu doang ya, cuma satu manusia Itu itu. manusia aja. Itu juga masih ambigu lah ya, nggak jelas ini Nggak bisa juga. kita ini. Betul. Gua bakal ngira kayak lu cosplay kayak gini terus kayak orang kayak ngomong kayak apaan sih nggak jelas gitu loh maksudnya. Jatuhnya mungkin kalau lu performnya nggak jelas, mungkin ada yang Oh, gitu. ada. Nah, Kalau itu kan netizen ya lu dia nolak kayak gitu. ya netizen tuh emang mulutnya nggak bisa Nah, dikontrol. tapi gua nggak mempermasalahin sih, soalnya emang gua menyadari juga emang kualitas Emang. masih kurang Iya, gitu. iya. Jadi, ya no problem lah di komen gitu. Ini lu bikin di rumah? Apa ada workshop? Ya dulu gua punya sempat ada workshop, cuman ya karena corona bangkrut. Toko bangkrut, Waduh. modal habis, terus Waduh. gua kabur, Waduh. dia nanggung utangnya gua.
Itu yang kabur res. Tapi temen gue udah balik, udah minta maaf sama gue. Minta maaf atau bantu bayarin? Kagak, tapi Minta maaf doang. minta maaf tapi jadi dia ngerasa berutang budi. Sebenarnya gue gak enak juga sebenarnya. Ya gue Sebenarnya enak gak enak sih. Enak di dia, nggak enak di dia dong. Enggak, enak nih anjir di ini nih spesial nih. Berat. Selain emang gue dia ngerasa gak enak sama gue, jadi gue diperlakukan emang baik banget sama dia. Sama gue juga sebenarnya gue ngelunasin utang dia tuh sebenarnya gue dapat untung juga di situ. Soalnya kan gue tipe orang yang emang gak memandang cosplay tuh cuman bikin, tapi gue menikmati bikin cosplay. Oh. Gimana ya? Gue suka Hobi. Hobi gue. Emang udah hobi. Gue Susah sih, ngeliat kan. yang lekuk-lekuk begitu, yang begini-begini, gue ngeliatnya cantik kok. Gue resep, gue suka. Sabi gue ya kata-katanya. Serius sumpah. Kalau Berarti dia tuh ada kenikmatan. Dia ada kenikmatan enak gitu ya. apalagi kalau misalnya cakep-cakep. Iya sih, tapi emang ya enggak ini sih. Nggak salah. Enggak salah sih. Gue Tapi tapi emang emang di situ sih. kayak ya tadi lu bilang kategori ketiga emang perlu fisik yang sangat didukung ya. Iya, fisik yang mendukung. Itu dia. Ya kalau fisiknya mendukung armor solusinya. Iya. Tapi maksudnya kayak gua main game kan ya, salah satu game Dota. Kadang game Dota kan suka ada cosplay hero-heronya. Oh, iya. Nah itu gua ngeliat kayak Kalau itu emang sih keren. kalau lu nggak didukung dengan fisik lu yang betul. mantap, Nah. ya aduhai. Nah atau enggak tapi kostum lu emang keren gitu. Keren. Kayak ada Betul, lampunya betul. nyala, Betul, atau betul, ada betul, backsound betul. suara-suaranya gitu Nah. maksud gua. Itu sih Kayak keren. Keren aja gitu Betul. maksudnya. Nah, ngomongin lagi nih, setelah sempat tahun 2020 masalah pandemi gitu-gitu. Nah, tahun 2021 cosplay itu masih relevan gitu sih, Bray? Relevan dalam hal jadi pencarian kayak apa? Yang masa pencarian, job atau Mungkin apalah. ke semuanya lah, Ah. anggapnya lah Hobi, garis besar. kalau job mungkin mati nggak mati ya. Nggak mati. Awalnya lu bisa dapet job nyampe sebulan dapat minimal 3-4, sekarang tuh sebulan aja dapat 1 udah alhamdulillah banget. Kayak segitu pula ya. Iya. Emang susah juga sih ya. Iya, soalnya kan kalau misalnya job cosplay itu tergantung event. Ya, kalau enggak premier film. Kalau misalnya ada film ini baru ada ini apa? Baru ada project gitu ya. Project Enggak, gitu. artinya lowongan ada yang siap nggak berapa orang yang bakal cosplay Oh. di premier film ini. Oh, jadi kayak nyari orang gitu. Mulai ya. nyari talent lah. Nah, nyari talent gitu. Cuman kalau misalnya pas sebelum pandemi itu banyak, hampir tiap minggu, tiap bulan tuh ada, jadi berapa perusahaan yang juga hidup. Lumayan kerasa berarti ya. Iya, gue pernah tuh waktu itu ngejob sekali dapat 500.000 cuman diri doang. Diri doang 500.000 itu juga cuma dari jam 6 sampai jam 9 jam 8 ya. Dari jam berapa, Sri? 6 sore. 6 sore sampai jam 9 Delapan malam. malam. Iya, kalau nggak salah 8 sampai 9 malam. Ya, 2 jam gope. Oke, nggak salah. Lumayan, Bos. Itu di premier film ini, film Indro gue lupa. Apa tuh? Apa sih, Gila Lindro kalau nggak salah. Warpok DKI. Oh, cuman Warpok yang- DKI yang Reborn. bukan Warpok DKI Reborn, cuman Ya. intronya doang. Oh, yang Gile Lundro. Iya, Gila Lindro aja itu. Gile Lundro. Pas premier film itu gue lupa di mall apa, gue ngisi job di situ ya lumayan. 500.000. Lumayan. Berapa di doang? 2 jam. Cuman masalah tinggal gitu. Tapi kenapa nggak ngundang aja orang kayak orang drama gitu maksudnya? Kan mereka nyarinya udah punya kostum. Kan beda. Nah, jadi Kalau kan orang nggak drama pakai tuh- kostum kan, kalau yang drama nggak punya Dia punya bakatnya doang, Iya. bakat Tapi acting kan doang. gue juga sebagai dulu SMP gue drama, gue teater ya biasanya. Hmm. Nah itu emang kadang suka ada kostum, tapi kenapa nggak ngundang ya? Apa emang mereka butuh nyari yang ini gitu, Iya, spesifik gitu? emang spesifik kali. Emang spesifik. Kudu kostum Emang harus gini. Jadi ada lowongan ya. Premier film Batman, cari kostum Batman, Robin sama WW. Nah, itu di tuh. situ, let's say ketika kayak gitu, di situ dananya dari lu sendiri buat kostumnya, atau emang mereka, nih gue kasih dana. Atau Kalau misalnya udah job, jadi job gitu. kayak gitu tuh mereka udah ready, udah nyiapin sebelum jauh-jauh hari, udah punya kostum itu. Jadi Oh, iya, tinggal daftar jobnya aja gitu. oh berarti tinggal lu bawa diri doang, Bawa bahasa diri kasar aja. ya. Jadi dia- Nggak usah dia bikin mau- dulu berarti. Jadi sebelum dia mikir nih, lu bikin nyari cosplay itu tujuan lu apa? Bukan nyari duit, Nah, makanya cuan. Gitu. Itu berarti jobnya bentar nih, potong bentar. Berarti itu jobnya itu apakah jobnya itu si talent-talentnya ini yang ngedaftarin diri sendiri atau emang direkrut? Daftarin diri. Oh, jadi ngedaftarin diri. Daftarin diri kan, ya spesifikasinya punya kostum itu gitu. Oh, oke. Seru ya? Ini ya, tapi maksudnya enak juga gitu. Gope men, gope cuma 2 jam berdiri doang. Ya pegel sih, tapi ya Gope. anak pramuka lah, ya kan. Pacaran 3 jam. Udah pernah jalan 15 kilo.
Nah itu kalau misalnya dari job ya, terus kalau misalnya dari event paling event online, cuma event online tuh nggak ada anta banyak kan, jadi cuman event fotografi doang jatuhnya. Menyenangkan mata saja lah Iya, ya rasanya. itu sebenarnya nggak fotonya ya terlalu bagus ya, tapi kan Segar lah ya. Segar apa? Segar fotonya atau segar objeknya? tapi kan emang kamera HP kan sama kamera studio beda. Oh jelas. Bisa di Jelas. Iya sih, emang gue juga Pasti. punya teman yang dia fotografer. Gue kadang ngeliat di Instagramnya tuh kayak, oh fotonya bagus-bagus banget. Fotonya bagus. Bukan cuman orangnya yang bagus. Iya, orangnya juga mendukung. Nah. Tapi di sisi lain orang fotonya Fotografernya emang bagus juga. Gue kayak sebagai orang kayak, gila keren banget ya. Dia take-nya niat gitu. Ada studionya sendiri sih kayak gue lihat sih. Nah itu niat, proper. Iya, kalau di cosplay juga gitu ada studionya juga. Nihon FM juga ada kayak. Teman ada yang lagi mau bikin sih. Oh, ada yang mau bikin? Mau bikin. Anak komunitas? Anak nih kalau bikin studio bakal photoshoot. Makin Kayak tempat buat bikin aja kah Kan atau kalau buat bikin-bikin foto kan aja? udah ada buat bikin-bikin ini cuma bikin studio foto. Jadi lu bener-bener Oh buat Jepang. fokus buat foto aja gitu. Yang ada tataminya, terus ada apa sih yang pintu Oh, atasnya. Iya yang Terus dia sakura bergeser. itu kita nyiapin dekor itu, jadinya ruangan emang bakal foto tema Jepang gitu. Kita lagi Menarik ya? bikin. Itu di rumah, Di kosan. rumah cuman dimodifikasi bikin. Oh, bikin ruangan. Ruangan emang di set bakal photoshoot. Dananya bagaimana tuh? Ya dana pribadi pak. Demi hobi apa sih yang tidak? Kayak Kalau di- hobi beda. Kalau udah hobi tuh apa ya? Ya namanya udah seneng gitu loh. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kan lu sering banget nih. Hmm. Ini gue sempat kepikiran sih. Lu ada nggak sih, pernah nggak sih ada orang yang cosplay pramuka? Pramuka ya. Cosplay pramuka. Oh, kayak up itu kan pramuka Iya, tuh. maksudnya kan kan pramuka Nah, gitu ya. terus ada mau cosplay up. Maksudnya gimana sih, pernah ketemu nggak sih kayak lucu aja gitu kayak, ih ada juga yang cosplay pramuka nih, bisa gue cekin gitu ya. Gue salah satunya. gue pernah di event, salah satu event gue emang sengaja mau cosplay pakai pramuka. Pramukanya lengkap bener-bener gue pakai Nah, semua pakai tela. Ada nggak orang yang kayak, ah keren banget tuh gitu? Ada yang ngajak foto juga tapi. Atau enggak ada nggak sih orang ini lu beneran cosplay ini apa emang Atau lu- cuman dia lu dia bawa cuma kayak diri gitu doang. kayak begini, Iya. gitu. Kalau nyampe yang nanya-nanya mah enggak. Hah? Tapi kalau misalnya gue nemuin orang lain yang kayak gue ada. Cuman selain emang dia tujuannya nggak cosplay pakai pramuka, tapi gue nggak bisa nyebut dia nggak cosplay juga karena emang Kali aja tujuannya- volunteer gitu. volunteer. Tapi Oke. karena dia datang di event cosplay ya. Orang semua nggak- kita nyebutnya- orang nganggapnya Ya, cosplay. dia cosplay pramuka gitu ya secara Iya. langsung ya. Kayak ada ya, maksudnya kepikiran gitu. Bisa Gue baru ada kepikiran aja. kayak ada nggak ya orang yang kayak, maksudnya lu udah ada kostumnya lagi ya? Dua hobi dalam satu Satu paket action. gitu kan ya? Iya, waktu itu kalau nggak salah di Japan Matsuri 2000 berapa, gue pernah tuh sempat foto juga sama temen gue tuh, sama polisi juga. Gua polisi kiri kanan, terus Iya, temen gua tahu tuh polisi temen gue tuh. mau cosplay kiri kanan, terus gue pakai pramuka baru ditambah begini. Polisinya cowok cewek? Cowok pak. Cowok pak. Ya, kayaknya sih cewek itu nggak ada pak. Pak ya. Nah, tapi ini pertanyaan yang menarik nih. Kan masalah cosplay nih ya. Cosplay itu sebenarnya identik nggak sih sama wibu gitu? Kan wibu tuh kata-kata yang sangat identik banget. Ibu. Wibu tuh identik tapi sensitif gitu. Tapi kalau misalnya lo bilang cosplayer wibu, ada, cuman cosplayer sebenarnya wibu enggak. Tapi Enggak. ada juga cosplayer bukan wibu. Hah? Gitu. Oke, gimana nih? Ayo cerna dulu dari satu-satu. Oke, satu-satu. Cosplayer. Cosplayer juga wibu ya. Cosplayer Ini juga mah wibu, ya. Yang cosplayer emang selain dia mau cosplay, dia ngebucinin 2D. Iya. Yang emang yang toksik atau enggak kan tergantung derajat toksik kita berapa. Oh iya yang ngerti. Seberapa toksik kah lu? Iya. Nah kalau ada juga cosplayer yang emang begitu, terus ada juga terus apa? Cosplayer yang nggak wibu. Cosplayer yang wibu ada, jadi tujuannya emang cuma bakal Cosplay doang. ih cakep berapa Cosplay. sos. Nah itu jadi dia pakai tapi dia nggak tahu yang dipakai apa, banyak. Terutama cewek. Terutama cewek. Cewek tuh kebanyakan ih lucu, cantik, lucu. ya dipakai. Ini berdasarkan pengalaman. Pengalaman dia. Jadi gue pernah tuh ketemu karakter favorit gue ya. Hmm. Gue temuin dia. Ih kak, ini cosplay main kan dari game ya? Kak main gamenya juga. Ah nggak tahu nih nama caranya apa? Ada itu ya? makanya Oh, kan gue coba merasa ih feel banget kan? insting cewek biasa ih lucu gitu mau make gitu kali. Gue yang sebagai fanatik karakter Cosplay. dari game itu gue Mendam merasa gitu ya. Merasa apa sih ini ih, orang kok gitu ya? begini sih? Padahal pengen minta Iya, ID iya. caranya. Sekalian.
Oke, gua Oke. apresiasi. Gua sebagai cowok. Namanya usaha. Beda, iya. Gak apa-apa, gua Benar, apresiasi. benar. Tapi maksudnya gua kira kayak mungkin ada yang tahu lah, setidaknya kayak ada lah dikasih info-info dikit nih. Nah, itu itu. karakter ini. Itu. Ada Tapi mungkin dia nggak terlalu merhatiin, mungkin dia tahu namanya cuma dia lupa gitu, lebih ke situ sih yang Nggak peduli juga kayaknya sih. nggak masalah tapi wibu nggak wibu. karena gua ngeliat nih kayak maksudnya kayak dulu maksudnya kan gue juga demen nih dulu ketika SMA anime gitu maksudnya. Setelah dari tahun berapa sih kita SMA tahun 2013 ya? Iya, 2013 sampai 16. Sampai tahun menjelang dari 2013 sampai tahun 2021 gitu. Itu tuh kayak orang yang demen anime tuh makin toksik banget gak sih kayak Iya. maksudnya Oh, iya. menganggapnya Dia tuh gimana sih? sangat ahli di Dia bidang tuh sebagai anime karakter gitu. Indo Iya. banget Oh, sebagai iya. manusia Indo padahal mah enggak sih Padahal ya. enggak. Padahal mukanya juga enggak mendukung. Sorry ya maksudnya. Tapi sorry tuh saya Tapi emang ada kenyataannya yang begitu, ada begitu. Emang gua Ada. ngomongin berdasarkan fakta gitu. Iya, iya. Kadang ada yang secara pede, maksudnya mereka sadar mereka sudah besar, udah SMA, tapi mereka nganggapnya tuh kayak Gitu ya. ya mereka kalian semua ada alat kayak apa sih kayak kata elit kelas ya elit Iya, kelas. elit kelas. Kalian semua hanyalah alat untuk diriku gitu. Maksudnya lu Apa udah sih? SMA gitu Iya, maksudnya iya. enggak kok lu bisa se-toxic gitu, lu bisa terjun begitu gitu. Terlalu ini ya. Iya gua Atas dasar apa lu bisa terjun gitu? Iya, gua jawab ini realita ya soalnya Iya. yang bikin itu temen gua. Hah? Ada? Yang gue sebutin yang kata apa? Tadi kata-kata lu, kalian adalah alat itu. Oh. Itu yang sempat famous itu temen gua itu. Itu temen lo, temen Rahmat. Gimana? Meme itu temen gua itu. Gue tanya tuh kan. Awalnya gua ngeledekin lu mampus lu apa? Famous Masuk didramain. Famous di main berat. Tapi tadi sebenarnya tuh orangnya lu gua ngerasain tuh dia orangnya aneh, punya dua kepribadian. Oke. Tapi nggak bipolar. Oh, nggak bipolar, Nggak tapi bipolar, kayak dia punya. kepribadian. Kalau misalnya di medsos dia toksik, tapi Kalau di aslinya? di Aslinya real life kayak dia bocah polos. Bener polos sumpah. SJW nih. Enggak, lu tanya begini-gini juga nggak ngerti, tapi pas ngomong di itu ya begitu banget. Kencang banget ya. Kencang. Netizennya Netizen keluar banget ya, jiwa. udah jiwa-jiwa Gua- nunggu. Kayak beda kepribadian gitu. Beda kepribadian. Maksudnya gue kadang ngeliat aneh-aneh aja gitu. Maksudnya Iya, ada sering. orang kayak gitu. Kadang ada orang yang ngedit fotonya sendiri Sama sama kayak bahasanya aneh. kalau zaman sekarang tuh ibu-ibu ngomongnya waifu atau Waifu. husband do. Husband apa? Husband do, ya. Nah, husband do kan. Kadang mereka ngedit apa Ntar ada di sebelahnya. Iya di sebelahnya Gitu. atau lagi di kasur. Ada di kasur, atau dia lagi gimana. tiduran. Iya, maksudnya gue gimana ya gitu ya, maksudnya sedikit miris aja gitu. Maksud gue mikirnya ngewibu boleh lah ya. Tapi nggak gitu-gitu tapi juga. Nggak fanatik banget nggak sih? Iya. Kalau itu sama itu ada temen gue juga begitu juga. Ada. Ada juga tuh gue tanya juga sebenarnya katanya dia cuma kasih doang, tujuan dia cuma dapat reaction banyak dari medsos, tujuannya cuma itu doang. Mau ini, mau eksis. Iya, cuma bakal ngeliat berapa. Tapi ada nggak sih lu pernah ketemu bener-bener kayak orang Toxic banget. Iya toxic Ada, banget. pernah ada. Setoksik apa? Toxic apanya? Jatuhnya dia lebih ke orang yang suka pamer. Gue begini deh, gue kayak gue cosplay gini, cerita. bahannya gini, Cerita, gue pamer. pernah ketemu ini, gue dididik sama ini. Padahal misalnya lu tahu ya, gue jauh dari langsung itu. itu kalau kata Rapet Itu waktu gue pernah nih, gue datang ke suatu event, gue sebagai common partner di situ. Nah, gue ngobrol satu panitia, panitia ngomong gitu ke gue. Kata gue, ya lah, cuman gue nggak ngapain, cuman dia nggak enak, jangan nggak kenal gue. merendah. Udah untuk meroket ya. Nah, Bener itu dia, Dia mantap. tahu-tahu gue udah di Jepang aja. Wih, Tiba-tiba ada lo. Iya. Ada kamu yang kemarin ya? Iya. Yang ketemu itu Yang ya? ketemu, ya. Oh gitu, masuk los, goblok banget aja. Itu sih. Enggak maksudnya emang ada ya orang-orang kayak gitu ya. Gua Ada, nggak- pasti. Maksudnya gua dengan ini oh ternyata emang ada mungkin orang yang Pasti ada. dari caper lah Caper. bahasanya, Oh, tapi iya. ada emang yang ke toxic untuk dalam medsosnya emang tinggi, tapi ketika ketemu orangnya ciut gitu ya. Itu sering terjadi kok. Tapi emang ada juga orang yang di medsos toxic, di aslinya juga toxic ya. Itu banyak juga. Kayak dunia tuh aneh ya. Tapi emang lu nganggap gak sih kayak lu nyadar juga gak sih kayak sependapat gak sih kayak gue tadi?
yang gue bilang dari tahun 2013 ketika kita masih masuk SMA itu kan masih zaman-zaman anime masih Naruto ya Naruto Shippuden gitu kan ya. Dengan dunia Jepangan 2013 ke bawah sama 2013 ke atas beda. Iya beda banget kan, beda kan Benar. Semua Rasa. rasanya selain emang karena emang beda selera ya, tapi maksudnya makin kesini tuh makin alay banget gitu. Makin alay. Dulu, Iya. gue nganggap tuh dulu ketika anime tahun 2013 menjelang ke atas tuh kayak masih bagus, kita tuh bener-bener alur ceritanya bagus gitu kayak let's say Naruto, One Piece gitu, itu alur ceritanya kan masih bagus gitu ya Masih kayak oke Hunter x lah. Hunter gitu. Gue sebagai orang yang ngikutin Hunter x Hunter gitu. Itu tuh selalu kencang banget gitu ngikutin dari episode Udah pertama kencang, sampai ya. episode akhir sampai Iya. dia ketemu bokap ya gitu. Benar. Itu kan alur ceritanya bagus gitu. Iya. Tapi kadang ada yang zaman sekarang isekai ya bahasanya ya. Iya, isekai. Anak-anak isekai banget kan ya. Itu makin lama makin toksik dan cuman masalah ngebahas apa gitu. Menurut lo gimana lo? Ya begitu sih, emang kayak pergeseran budaya aja. Itu apa ya? Ya ngikutin ini lah. Nah, tapi ini terakhir nih. Kita kan dari tadi kan ngomongin wibu, ngomongin toksik, ngomongin segala macam. Oke, terakhir nih. Mungkin kan ada namanya wibu, ada namanya otaku. Menurut lu itu sesuatu hal yang beda apa enggak? Nah, ini yang terakhir. Wibu dan otaku. Wibu dan otaku. Parahan mana? Berat. Cuman lebih ke Wibu kan itu gue lupa kepanjangannya. Kalau nggak salah semuanya Jepang, semuanya dikit Jepang di Jepang itu kepanjangan Wibu. Kalau Oke. otaku kan itu bahasa Jepang artinya maniak. Oh, Ya, oke. jadi sebenarnya otaku tuh lebih ke gue suka sama Sao. Ya. Terus gue beli merchandise Sao, gue beli bajunya Sao, suka Sao gitu. Kalau otaku lebih ke maniak. Tapi otaku tuh bukan cuma anime doang, ada otaku kereta, ada otaku mobil, otaku motor. Gitu. Oh. Jadi otaku tuh sebenarnya bukan ke Ya, Jepangan doang. bahasa umumnya fanboy lah, fanboy lah ya. Kalau misalnya otaku lebih ke situ, tapi kalau Wibu, ibu lebih ke lu mendewakan Jepang gitu. Jepang in general. Jadi Jepang itu secara mau dia budaya, mau dia animnya, mau dia apanya, Iya. itulah wibu. Ibu lebih ke situ. Oh, berarti sebenarnya lebih toksik. Enggak, kita nggak sebut toksik, mungkin lebih terlalu ini otaku ya. Otaku lebih fanatik gitu. Lebih fanatik otaku berarti ya. Tapi kalau misalnya toksik ya karena otaku tuh nggak terlalu berkoar-koar gitu. Oh, lebih berkoar-koar wibu. Nah, Wibu karena dia merasa Jepang itu terbaik gitu. Yang dimasukkan di situ. Oh, jadi gue terbalik ya. Gue kira tuh otaku tuh yang orang-orang kayak yang biasa aja. meninggikan Jepang. Ya, sedangkan Ternyata itu yang maniak gitu. Gue kira Cuman gitu. kebanyakan kan emang Iya. salah mengartikan, jadi Iya. istilah itu sebenarnya ke-mixing, jadi Oh, kalau kita kebolak-balik. ngomong sama itu nggak masalah sih kata gue. Kalau menurut lu sendiri mendingan orang tuh wibu atau otaku? Mendingan orang itu normal. Oke, sekian aja dari kita Oke, pembahasan guys, kita. Aduh, jatuh. Oke, karena dari misalnya juga bingung, jadi itu tadi pembahasan aja. Karena kita juga udah panjang banget ya obrolan kita nih. Lebih baik kita tutup aja. Jangan lupa follow Instagramnya tadi apa? Tadi apa? Shining Stardust. Shining Stardust. Ada di bawah sini ya. Linknya Di bawah sini. Mas. Facebooknya Kirayuki. Kirayuki dan nomor HP WhatsAppnya nanti ada ya. Bisa dilihat Di bawah dan editor ya. Aduh, jangan. Masih sama yang itu. Itu buat bisnis ya. Tapi kalau misalnya lu pede cakep ya nggak ada. Nah, oke. Sekian aja mungkin omongan kita. See you guys on the next video. Dah, bye.